Hai, kembali lagi bersama saya Nuzul Karama Fitra, jurusan Teknik Komputer dari Politeknik TRC Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang graf pada struktur data. Struktur data graf adalah himpunan simpul yang disebut vertex atau V dan dapat dihubungkan satu simpul dengan simpul lainnya menggunakan link yang disebut dengan edge atau E. Kemudian ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada directed graph atau digraph atau graf terarah. Kemudian ada undirected graph atau undigraph atau graf tidak berarah. Kemudian ada weighted graph atau graf berbobot. Digraph atau graf terarah terjadi ketika edge ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lainnya. Misalkan di sini jika vertex A sebagai sumber dan menuju ke vertex B sebagai tujuan, maka edge dapat dipresentasikan sebagai A, B atau dengan kata lain A ke B. Kemudian edge antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Kemudian ada undirected graph tidak berarah, yaitu ketika edge tidak ada penugasan arah atau tidak ada tanda panah seperti yang ada pada indigraph dari satu vertex ke vertex lainnya. Misalnya di sini jika A dan B adalah vertex, maka edge-nya dapat dipresentasikan sebagai A menuju B dan bisa juga sebaliknya B menuju A. Kemudian ada weighted graph atau graf berbobot, di mana edge diberikan suatu nilai sebagai weight dari suatu vertex ke vertex lainnya. Graf berbobot dapat direpresentasikan oleh graf berarah maupun graf tidak berarah, dan juga dapat direpresentasikan sebagai jarak, lama waktu, dan lain-lain. Berikut contoh pengerjaan weighted ketika direpresentasikan ke dalam undirected graph. Selanjutnya ada sifat-sifat graf. Yang pertama, sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Selanjutnya, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur. Selanjutnya, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tidak terhubung dengan simpul yang lain. Kemudian sebuah graf mungkin semua simpulnya saling berhubungan. Istilah-istilah dalam graf. Yang pertama ada insiden, di mana jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W, yang ditulis E sama dengan VW, maka V dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan V dan W. Kemudian ada degree, yaitu dari suatu vertex X dalam undigraph adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Kemudian ada indegree, yaitu dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Kemudian ada out degree, yaitu dari suatu vertex X dalam digraph adalah jumlah busur yang ekornya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Kemudian ada adjacent atau bersebelahan. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent atau bersebelahan bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf berarah, simpul V disebut adjacent dengan simpul W bila ada busur dari W ke V. Kemudian ada suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor dari simpul W.
dan simpul W adalah predecessor dari simpul V. Kemudian ada paired, di mana paired adalah serangkaian simpul-simpul berbeda yang adjacent secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Metode pencarian graf yaitu ada dua. Yang pertama ada depth first search. Pencarian dengan metode ini dilakukan dari node awal secara mendalam hingga paling akhir atau dead end atau sampai ditemukan. Kelebihan dari metode ini yaitu cepat mencapai kedalaman ruang pencarian, kemudian tidak boros waktu jika lintasannya panjang, dan lebih efisien. Kekurangan dari metode pencarian ini yaitu memungkinkan tidak ditemukan tujuan yang diharapkan, kemudian pada saat pencarian hanya menghasilkan satu solusi saja. Yang kedua ada breadth first search atau luas pencarian awal, merupakan pencarian yang dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap node secara sistematis pada setiap level hingga keadaan tujuan atau goal state ditemukan. Kelebihan dari metode pencarian ini, yang pertama tidak akan menemukan jalan buntu. Yang kedua, jika lebih dari solusi, maka breadth first search akan menemukan solusi minimum. Kekurangan dari metode ini adalah menyimpan memori yang besar karena menyimpan semua node yang ada dalam suatu tree atau pohon. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Terima kasih telah menonton.